Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kisah kali ini, Wali Paidi dalam pengembaraannya menuju Banyuwangi. Wali Paidi melewati sebuah desa bernama Desa Penari, di pedalaman hutan Jawa Timur. Di desa tersebut, Wali Paidi mendapati setiap malam, gadis-gadis desa menari tanpa sadar, seolah ada kekuatan gaib yang menguasai gadis-gadis tersebut. Sehingga mengharuskan Wali Paidi berhadapan dengan lelembut penghuni sedang keramat, yang ingin menjadikan gadis-gadis desa menjadi penari abadi di alam gaib. Seperti apa kisah selengkapnya? Maka mari kita awali kisah ini dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, wa sobihi wa salim. Langit sore menggantung kelabu, ketika Wali Paidi melangkah menyusuri jalan panjang, menuju Banyuwangi. Kemeja hitamnya, sudah agak lusuh oleh debu perjalanan, sarung batik, melilit tubuhnya dengan sederhana, dan peci hitam, setia menempel di kepalanya. Di sela langkahnya, asap rokok kretek mengepul pelan, berpadu dengan zikir, yang tak pernah putus dari bibirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap tarikan napas adalah zikir, setiap hembusan asap adalah pengingat fana. Ia mengembara, bukan untuk mencari nama, melainkan menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ketika matahari hampir tenggelam, jalan beraspal mulai menyempit, dan berubah menjadi tanah berbatu. Di hadapannya, terbentang hutan lebat, di ujung Jawa Timur. Pepohonan tinggi berdiri rapat, seolah menjadi gerbang, menuju dunia lain. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Wali Paidi berhenti sejenak. Hutan ini, kok rasanya beda, gumamnya pelan. Baru beberapa langkah memasuki hutan, telinganya menangkap suara yang tak asing, alunan gamelan Jawa, lirih namun jelas. Kendang bertalu, saron berdenting, gong terdengar berat dan dalam, seperti hajatan besar di desa. Wali Paidi mengernyit. Gamelan, kok di tengah hutan? Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada rumah, tak ada jalan desa. Hanya hutan sunyi, dan cahaya senja yang semakin redup. Bismillah, ucapnya pelan, lalu mengikuti arah suara. Semakin ia melangkah, suara gamelan semakin nyata. Bahkan, ia bisa merasakan getarannya di dada. Namun anehnya, saat ia tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, suara itu mendadak lenyap. Sunyi, dan sepi. Tak ada gamelan, tak ada manusia, hanya suara jangkrik dan daun jatuh. Wali Paidi berdiri diam, asap rokoknya berhenti mengepul. Jin bukan, manusia bukan, ucapnya lirih. Kalau memang makhluk halus, aku tidak mengganggu, aku hanya numpang lewat. Ia kembali melanjutkan perjalanannya, melangkah perlahan dengan berzikir, suaranya tenang namun tegas. Angin berhembus lebih kencang, membuat ranting-ranting bergoyang, seakan menjawab ucapannya. Setelah lama menyusuri hutan, di balik pepohonan, tampak cahaya lampu temaram. Wali Paidi melangkah mendekat, dan mendapati sebuah desa kecil, dengan rumah-rumah kayu sederhana. Desa itu sunyi, nyaris tanpa suara, seolah sedang menahan napas. Di gerbang desa, papan kayu tua berdiri miring. Tulisan di atasnya mulai pudar, namun masih terbaca jelas. Desa Penari. Wali Paidi membaca pelan. Desa Penari. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari balik rumah, membawa lampu minyak. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Sampean siapa, Nak?" tanya lelaki tua itu, dengan suara bergetar. "Saya Paidi, Mbah, santri pengembara. Mau numpang lewat dan izin bermalam," jawab Wali Paidi sopan. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Silahkan, Nak, tapi hati-hati. Desa ini, tidak seperti desa lain. Sering kedatangan tamu tak terlihat." Wali Paidi tersenyum tipis. "Insya Allah, Mbah. Hidup dan mati sudah ada yang ngatur." Saat ia melangkah masuk ke Desa Penari, dari kejauhan, entah nyata atau tidak, terdengar gamelan kembali berbunyi,
sangat pelan, seolah menyambut kedatangannya. Wali Paidi menoleh ke arah hutan. Ya Allah, ujian apa lagi ini, bisiknya. Tanpa ia sadari, langkahnya ke desa terpencil itu, akan membawanya pada peristiwa besar, yang akan menguji zikir, iman, dan keberaniannya. Malam turun perlahan di desa penari. Kabut tipis, merayap di antara rumah-rumah kayu, membuat cahaya lampu minyak, tampak berpendar redup. Wali Paidi duduk bersila, di serambi rumah Mbah Sastro, menghembuskan asap rokoknya perlahan. Zikirnya mengalun lirih, menyatu dengan suara serangga malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum lama ia berzikir, terdengar suara teriakan memecah keheningan. Tolong, tolong. Wali Paidi langsung berdiri. Itu suara siapa, Mbah? Wajah Mbah Sastro pucat pasi. Sepertinya dari ujung desa. Belum sempat mereka melangkah jauh, alunan gamelan kembali terdengar. Kali ini jelas, ritmenya teratur, namun terasa dingin di telinga. Warga mulai keluar rumah, wajah mereka penuh ketakutan. Di tengah lapangan desa, seorang gadis muda berdiri. Rambutnya terurai, kakinya bergerak mengikuti irama gamelan, yang entah berasal dari mana. Tangannya melambai anggun, kepalanya meliuk perlahan. Namun matanya kosong, menatap tanpa fokus. Itu, Dewi, anakku. Teriak seorang ibu. Wali Paidi mendekat dengan langkah tenang. Dewi, Dewi, dengar suaraku. Tak ada jawaban. Gerakan tariannya justru semakin cepat, seolah ada kekuatan lain, yang menggerakkan tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. Dia kesurupan, Mbah? Tanya Wali Paidi pelan. Mbah Sastro mengangguk gemetar. Iya, Nak Paidi. Sudah beberapa malam begini. Kalau gamelan itu berbunyi, pasti ada yang menari. Wali Paidi menghela napas panjang. Innalillahi, ini bukan sembarang kesurupan. Ia duduk bersila di hadapan Dewi, lalu membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan suara rendah namun mantap. Beberapa warga ikut menunduk, berdoa dalam ketakutan. Awalnya tubuh Dewi bergetar, langkahnya goyah. Namun tiba-tiba, dari arah rumah belakang desa, terdengar suara teriakan lain. Astagfirullah, ada lagi. Semua menoleh. Seorang gadis lain, keluar dari rumahnya, berjalan terlatih lalu mulai menari, dengan gerakan yang sama. Matanya kosong, wajahnya kaku. Wali Paidi membuka mata perlahan. Satu belum sadar, yang lain sudah dipanggil. Mbah Sastro berdiri lemas. Kenapa selalu gadis, Nak? Wali Paidi menjawab pelan. Karena yang dipanggil, adalah jiwa yang masih bersih, tapi lemah. Gamelan terdengar semakin ramai, seolah ada pesta besar di tengah desa. Padahal tak satu pun, alat musik terlihat, seolah datang dari tempat, yang tak kasat mata. Wali Paidi berdiri, lalu mengangkat tangan. Wahai makhluk Allah yang mengganggu desa ini, hentikan. Tiba-tiba, Dewi berhenti menari. Kepalanya mendongak, suaranya berubah berat dan dingin. Santri, jangan ikut campur. Beberapa warga menjerit ketakutan. Wali Paidi menatap tajam, namun tetap tenang. Kau siapa? Berani menguasai tubuh anak ini? Dewi tersenyum aneh. Mereka milikku, mereka sudah terpilih. Setelah itu, Dewi jatuh pingsan. Gamelan perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Warga segera menolong kedua gadis itu. Nafas mereka masih ada, tapi tubuhnya lemas akan kehilangan jiwa. Mbah Sastro menatap Wali Paidi, dengan mata berkaca-kaca. Nak Paidi, tolong kami. Desa ini sudah lama dikutuk. Wali Paidi mengangguk pelan, menatap ke arah hutan yang gelap. Ini baru permulaan. Yang di balik sendang itu, belum menampakkan diri sepenuhnya. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma air sendang, dan tanah basah. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar gamelan kembali berdenting, sangat pelan, seolah tertawa. Wali Paidi menyalakan rokoknya kembali. Kalau begini caranya, gumamnya,
Aku harus tahu, siapa yang bersembunyi di balik semua ini. Malam itu, desa penari kembali sunyi, namun ketakutan justru semakin hidup. Dan Wali Paidi tahu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi di desa penari, datang tanpa membawa ketenangan. Kabut masih menggantung tebal, menyelimuti rumah-rumah kayu, seperti kain kafan yang belum terangkat. Warga beraktivitas dengan wajah waspada, seolah takut mengeluarkan suara terlalu keras. Semalam, dua gadis kembali jatuh tanpa kesadaran, dan ketakutan kini menempel di setiap langkah. Wali Paidi berdiri di tepi desa, menatap ke arah hutan. Kemeja hitamnya bergoyang tertiup angin pagi. Ia menghisap rokoknya pelan, lalu berucap lirih. Kalau sumbernya tidak disingkap, desa ini akan terus kehilangan. Mbah Sastro mendekat dengan langkah berat. Sudah saatnya, sampean harus tahu semuanya, Nak Paidi. Mereka menuju balai desa kecil. Beberapa sesepuh telah menunggu. Mata mereka cekung, kulit keriput menyimpan cerita panjang, yang tak ingin diingat kembali. Setelah hening cukup lama, Mbah Sastro mulai bicara. Nama makhluk itu, Ratna Narek. Udara terasa lebih dingin, saat nama itu disebut. Seorang sesepuh perempuan, beristighfar pelan. Mbah Sastro menarik napas panjang. Dulu, jauh sebelum desa ini ada, Ratna Narek adalah penari istana. Cantiknya luar biasa, geraknya seperti bukan milik manusia. Raja dan rakyat memujanya. Namun pujian itu berubah menjadi racun, sambung sesepuh lain. Ratna Narek menjadi sombong. Ia meremehkan penari lain, menghina semua orang, yang lebih rendah darinya. Wali Paidi mendengarkan dengan tenang, sambil menghembuskan asap rokok. Pada suatu upacara besar, lanjut Mbah Sastro. Ia menari sambil menyombongkan diri, menantang langit. Kerajaan murka. Ratna Narek dikutuk, kecantikannya tidak akan hancur, tapi jiwanya terikat pada kesombongan. Dan saat tubuhnya mati, rohnya menolak pergi, ujar sesepuh perempuan. Ia memilih bersemayam, di sendang keramat di pinggir hutan. Wali Paidi mengangguk. Jadi sendang itu, bukan sekadar tempat pemandian, tapi penjara. Mereka berjalan menuju sendang keramat, di pinggir hutan. Jalan setapak basah oleh embun, udara semakin dingin. Pepohonan tinggi menutup langit, membuat cahaya pagi meredup. Tak ada burung berkicau, hanya sunyi yang menekan dada. Saat sendang terlihat, Wali Paidi berhenti melangkah. Airnya jernih, tenang, tapi terasa hidup. Aroma bunga melati, dan tanah basah bercampur menjadi satu. Disinilah Ratna Narek bersemayam, ucap Mbah Sastro gemetar. Wali Paidi duduk bersila, di tepi sendang. Ia memejamkan mata, zikir mengalun pelan namun mantap. Perlahan, air sendang beriak, membentuk lingkaran kecil. Tiba-tiba suara perempuan terdengar, lembut namun dingin. Paidi, santri pengembara. Beberapa warga mundur ketakutan. Wali Paidi membuka mata. Jika kau Ratna Narek, tampakkan dirimu dengan izin Allah. Bayangan muncul di permukaan air, wajah perempuan cantik, dengan mata tajam. Rambutnya panjang menjuntai, senyumnya tipis namun penuh kesombongan. Aku hanya ingin menari, dan mereka yang menari bersamaku, adalah yang terpilih, bisiknya. Kau mencuri jiwa orang hidup, kata Wali Paidi tegas. Itu yang tidak dibenarkan. Ratna Narek tertawa pelan. Mereka akan menjadi abadi, bersamaku. Kau hanya ingin teman dalam kutukanmu, jawab Wali Paidi. Kesombonganmu yang mengikatmu, dan kini kau ingin mengikat yang lain. Bayangan itu bergetar, lalu perlahan memudar. Air sendang kembali tenang, namun hawa dingin tetap menggigit. Wali Paidi berdiri, dan menatap para warga. Sekarang jelas, ia bukan hanya mengganggu, ia sedang mengumpulkan penari untuk alamnya. Mbah Sastro menunduk dalam. Apakah desa ini masih bisa diselamatkan? Wali Paidi menatap hutan yang gelap. Bisa, tapi malam-malam ke depan akan lebih berat. Seolah menjawab ucapannya, dari dalam hutan terdengar denting gamelan lirih, pelan namun pasti.
Pertanda bahwa Ratna Narek telah sadar, dan tidak akan tinggal diam. Desa penari kembali sunyi, namun bahaya, kini telah menampakkan wajahnya. Malam kembali turun di desa penari, dengan langkah berat. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah, dan dedaunan tua dari arah hutan. Warga menutup pintu lebih awal, lampu-lampu minyak diredupkan, seolah berharap kegelapan tak menemukan mereka. Wali Paidi duduk bersila, di depan rumah Mbah Sastro. Peci hitamnya lurus, sarung batiknya rapi. Asap rokoknya mengepul tipis, lalu lenyap di telan malam. Dia tidak akan diam, ucap Wali Paidi pelan. Malam ini, pasti ada yang dipanggil. Mbah Sastro menelan ludah. Semoga bukan anak desa lagi, Nak Paidi. Belum sempat kalimat itu selesai, alunan gamelan terdengar dari arah hutan. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan terasa memaksa. Gong berdentum panjang, membuat dada bergetar. Astagfirullah, teriak seorang warga. Dari sebuah rumah di ujung desa, seorang gadis bernama Laras keluar perlahan. Matanya kosong, wajahnya pucat, namun tubuhnya bergerak luwes, mengikuti irama gamelan. Kakinya melangkah menuju pinggir hutan, tepat ke arah sendang keramat. Ibu, itu Laras. Pegang dia. Beberapa warga mencoba mendekat, namun tubuh Laras tiba-tiba berputar cepat. Angin dingin menyapu mereka, hingga terpental mundur. Wali Paidi bangkit. Jangan mendekat, biarkan aku. Ia melangkah mantap menghadang Laras. Berhenti, Laras. Ayo pulang. Laras berhenti menari. Kepalanya terangkat perlahan. Saat ia berbicara, suaranya bukan lagi suara gadis desa. Kau lagi, santri. Wali Paidi menatap tajam. Ratna Narek, keluar dari tubuh anak ini. Tawa lembut namun menusuk, terdengar dari bibir Laras. Tubuh ini indah, lentur. Cocok menjadi penari abadi. Wali Paidi duduk bersila, tepat di hadapannya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayat demi ayat, mengalir dari lisannya. Tubuh Laras bergetar keras, kakinya terseret mundur, namun senyum di wajahnya semakin lebar. Kau terlambat, ujar Ratna Narek. Ia sudah terpilih. Angin berputar kencang. Daun-daun beterbangan, lampu-lampu minyak, padam satu persatu. Gamelan semakin cepat, menghantam telinga dan pikiran. Wali Paidi menghentakkan tangannya ke tanah. Dengan izin Allah, lepaskan. Ia mengangkat tangan, zikirnya berubah lebih tegas. Tubuh Laras terangkat sedikit dari tanah, lalu jatuh keras. Jeritan melengking memecah malam. Ah! Bayangan hitam keluar dari tubuh Laras, membentuk siluet perempuan berambut panjang. Wajahnya cantik, namun matanya dingin penuh amarah. Aku Ratna Narek, aku ratu sendang ini. Warga menjerit ketakutan. Beberapa jatuh bersimpuh. Wali Paidi berdiri tegak. Kau bukan ratu. Kau hanya makhluk terikat kesombongan. Ratna Narek mendesis. Kau berani melawanku di wilayahku. Selama masih ada nama Allah di lisanku, jawab Wali Paidi tenang. Tak ada tempat untuk kutakuti. Ratna Narek tertawa, lalu bayangannya menghilang ke arah hutan. Gamelan berhenti mendadak, meninggalkan sunyi yang mencekam. Laras tergeletak tak sadarkan diri. Wali Paidi segera mendekat, meletakkan tangannya di dahi gadis itu. Tenang, Laras, kau sudah kembali. Beberapa saat kemudian, Laras bernapas normal. Warga menangis lega, namun Wali Paidi menatap ke arah sendang, dengan wajah serius. Ini baru peringatan. Ia belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Mbah Sastro mendekat dengan suara gemetar. Apa yang akan terjadi selanjutnya, Nak Paidi? Wali Paidi menyalakan rokoknya, menghembuskan asap perlahan. Malam berikutnya, dia akan turun dengan wujud aslinya. Di kejauhan, dari balik hutan, terdengar denting gamelan tunggal, pelan namun penuh ancaman, tanda bahwa Ratna Narek telah menerima tantangan. Malam itu, desa penari tak lagi benar-benar gelap. Bulan tertutup awan, namun cahaya samar seperti menyala, dari arah hutan.
Udara terasa berat, seakan setiap tarikan napas, membawa bisikan tak kasat mata. Warga berkumpul di rumah masing-masing, pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Tak ada yang berani keluar. Namun ketakutan, tetap menemukan jalannya. Gamelan kembali berbunyi. Bukan dari desa, melainkan dari arah Sendang Keramat. Alunannya pelan, halus, dan indah. Terlalu indah, untuk malam yang seharusnya sunyi. Gong berdentum panjang, seolah memanggil sesuatu, dari dasar jiwa. Mbah Sastro, menatap Wali Paidi dengan gemetar. Nak Paidi, gamelan itu, lebih memanggil dari biasanya. Wali Paidi membuka mata, dari zikirnya. Ia berdiri perlahan, merapikan sarung batiknya. Rokok dinyalakan, asapnya mengepul tipis, membumbung ke udara. Ia sedang mencari tumbal, Mbah, ucapnya tenang. Dan malam ini, ia tidak bersembunyi lagi. Tanpa menunggu, Wali Paidi melangkah, bersiap menuju hutan. Mbah Sastro mencoba menahannya. Jangan, Nak Paidi. Itu tempatnya dia. Wali Paidi menoleh. Kalau aku tidak datang, akan ada gadis-gadis yang diambil. Langkahnya mantap, menyusuri jalan setapak. Gamelan semakin jelas, ritmenya teratur seperti tarian agung. Saat ia tiba di dekat Sendang, pemandangan aneh menyambutnya. Di pinggir hutan dekat Sendang, beberapa gadis desa menari, dengan mata kosong. Gerakan mereka anggun, wajah mereka pucat, seolah tubuhnya hidup namun jiwanya pergi. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang perempuan cantik luar biasa. Itulah Ratna Narek. Ia berwujud manusia sempurna, kulitnya halus bercahaya, rambut panjang terurai, mahkota emas bertengger anggun di kepala, dan selendang hijau melayang, mengikuti gerak tariannya. Setiap langkahnya, membuat udara bergetar, setiap putarannya, seolah mengikat pandangan. Selamat datang, Wali Paidi. Suaranya lembut, menggoda, namun berlapis dingin. Wali Paidi berdiri dengan tenang. Lepaskan mereka, Ratna Narek. Ratna Narek tersenyum, mendekat perlahan. Mereka menari dengan bahagia. Lihatlah wajah mereka, damai, dan indah. Itu bukan kebahagiaan, itu pencurian jiwa, jawab Wali Paidi tegas. Ratna Narek tertawa pelan. Kau berbeda dari manusia lain, Paidi. Kau tenang, kuat, dan menarik. Ia berhenti tepat di depan Wali Paidi. Aroma melati bercampur tanah basah, menyelimuti udara. Bergabunglah denganku, bisiknya. Jadilah pengikutku. Aku akan memberimu kekuatan, pengaruh, dan keindahan, yang tak lapuk oleh waktu. Wali Paidi menunduk sejenak, lalu menghembuskan asap rokoknya. Aku sudah punya tujuan. Aku santri, bukan pencari kekuasaan. Ratna Narek mengerutkan kening. Kau menolak. Aku menolak semua yang menjauhkanku dari Tuhanku, jawab Wali Paidi tenang. Senyum Ratna Narek perlahan memudar. Matanya berubah dingin. Tak ada yang pernah menolakku. Gamelan berhenti mendadak. Gadis-gadis tetap menari, namun gerakannya melambat, seperti boneka kehabisan tenaga. Ratna Narek mengangkat selendangnya. Kalau kau tak mau menjadi milikku, maka kau akan menjadi tumbalku. Angin kencang, berputar di sekitar Sendang. Air bergolak, pepohonan berderak. Wujud Ratna Narek bergetar, bayangannya memanjang tak wajar di tanah. Wali Paidi berdiri tegak, tanpa gentar. Kalau itu pilihanmu, aku siap. Ratna Narek menjerit panjang. Suaranya menggema hingga ke desa. Maka bersiaplah, santri. Dari balik tubuh cantiknya, bayangan ular mulai terlihat, sisik hijau berkilat, di bawah cahaya rembulan. Malam itu, godaan telah berubah menjadi ancaman. Dan Wali Paidi tahu, pertempuran sesungguhnya, tak bisa dihindari lagi. Jeritan Ratna Narek membelah malam. Suaranya menggema, di antara pepohonan hutan, membuat dedaunan bergetar, dan air Sendang beriak liar. Cahaya bulan mendadak meredup, ketika tubuhnya mulai berubah. Kulit wajah cantiknya merekah. Dari balik pori-pori halus itu, sisik hijau mengkilap,
muncul satu persatu. Perlahan, wajahnya terbelah dalam dua rupa. Sebelah kanan, masih tampak sebagai perempuan jelita, bermata tajam dan bibir merah menyeringai. Sedangkan sebelah kiri, berubah menjadi wajah ular, bersisik, bermata vertikal, dengan taring yang menyembul keluar. Tubuh manusianya, memancarkan cahaya kehijauan, berdenyut seperti api gaib. Rambut panjangnya terurai, berkibar bersama selendang hijau, yang melayang-layang sendiri, digerakkan angin yang entah berasal dari mana. Santri, Ratna Narek mendesis, suaranya bercampur antara desah perempuan, dan desisan ular. Tanah di sekitar hutan retak, pepohonan merunduk seolah takut. Beberapa batu terangkat dari tanah, melayang perlahan di udara. Wali Paidi, berdiri tegak di hadapannya. Kemeja hitamnya berkibar, tertiup angin gaib, sarung batiknya, tetap melilit kuat. Peci hitam di kepalanya, sama sekali tak bergeser, seakan menjadi pasak, yang menancap ke bumi. Allahu Akbar, serunya lantang. Ratna Narek melesat. Selendang hijaunya, memanjang seperti cambuk, menyambar ke arah Wali Paidi, dengan kecepatan kilat. Tanah tempat selendang itu, menghantam langsung terbelah, memunculkan debu dan pecahan batu. Wali Paidi melangkah satu kaki ke depan, tangannya terangkat. Auzubillahi minasyaitonir rojim. Selendang itu terpental, seolah menghantam dinding tak terlihat. Ratna Narek meraung marah. Kau menghalangi takdirku. Mereka adalah penariku. Ia menghentakkan kakinya. Ajiannya dilepaskan. Tanah bergetar hebat, retakan menjalar seperti ular raksasa, yang bangkit dari perut bumi. Wali Paidi terhuyung, namun tak jatuh. Ia menancapkan kakinya kuat-kuat, lalu duduk bersila di tengah kekacauan itu. Zikir mengalun lembut, memecah gelapnya malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya menggema, menembus jerit siluman dan gemuruh tanah. Cahaya putih lembut, memancar dari tubuhnya, beradu dengan cahaya hijau Ratna Narek. Ratna Narek menjerit kesakitan. Diam, diam. Ia berubah semakin gusar. Bagian ular di wajahnya memanjang, sisik-sisiknya berkilau tajam. Tubuhnya bergerak, seperti hendak melumat seluruh hutan. Wali Paidi bangkit perlahan. Matanya tajam, namun wajahnya tetap tenang. Kau bukan penguasa, Ratna Narek. Kau hanya makhluk yang lupa pulang. Dengan satu langkah mantap, ia menghentakkan satu tangannya ke tanah. Dengan izin Allah, menyerahlah. Dentuman keras terdengar. Cahaya putih menyebar dari tanah, membentuk lingkaran cahaya, yang menyelimuti tubuh Ratna Narek. Ratna Narek menjerit panjang. Suaranya pecah, antara marah dan putus asa. Aku hanya ingin menari. Cahaya kehijauan di tubuhnya meredup. Sisik-sisiknya rontok satu persatu. Tubuhnya bergetar, lalu jatuh berlutut di hadapan Wali Paidi. Wali Paidi mendekat perlahan. Kesombonganmu, yang menjadikanmu begini. Lepaskan mereka, maka kau pun akan dilepaskan. Ratna Narek terdiam. Air mata kehijauan mengalir dari wajah manusianya. Perlahan, kepalanya tertunduk. Angin berhenti berhembus. Tanah kembali tenang. Gamelan gaib lenyap tanpa sisa. Pertempuran itu berakhir, namun Wali Paidi tahu, ini belum akhir segalanya, melainkan pintu menuju penebusan dan pembebasan jiwa-jiwa yang terikat. Malam itu, hutan di pinggir desa penari terasa berbeda. Angin yang sebelumnya berputar liar, kini mulai melemah, menyisakan keheningan yang dalam. Di pinggir hutan dekat Sendang Keramat, tanah masih retak, bekas pertarungan sengit. Daun-daun berserakan, dan air sendang beriak pelan, seolah sedang menenangkan diri. Ratna Narek terkapar, di tepi hutan dekat Sendang. Wujudnya masih setengah manusia, setengah ular. Sisik hijau di sisi wajah kirinya, mulai memudar, cahaya kehijauan dari tubuhnya redup, seperti bara yang hampir padam. Napasnya tersengal, matanya menatap Wali Paidi, dengan campuran benci, takut, dan penyesalan. Kenapa, kau tidak tunduk padaku? Desisnya lemah.
Aku bisa memberimu keabadian, kekuatan, dan kemasyhuran. Wali Paidi berdiri tenang. Kemeja hitamnya basah oleh keringat dan embun malam, namun peci hitam di kepalanya masih tetap tegak. Aku santri, ucapnya pelan namun tegas. Yang kucari bukan dunia, bukan kuasa. Aku hanya hamba. Ratna Narek tertawa lirih, tawa yang kini terdengar rapuh. Kalau begitu, bunuh saja aku. Wali Paidi menggeleng. Aku tidak datang untuk membinasakan. Aku datang untuk mengakhiri. Ia melangkah mendekat, lalu duduk bersila menghadap Ratna Narek. Zikir kembali mengalun dari bibirnya, lebih lembut dari sebelumnya, namun penuh kekuatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cahaya putih lembut, perlahan muncul dari tubuhnya, memancar lembut namun menusuk. Ratna Narek menjerit pelan, tubuhnya bergetar hebat. Panas. Itu cahaya. Itu bukan panas, jawab Wali Paidi. Itu rahmat, tapi hanya bisa diterima oleh jiwa yang mau melepas kesombongan. Ratna Narek terdiam, air mata mengalir dari sisi wajah manusianya. Sisik ular di wajah kirinya mulai retak, satu persatu jatuh ke tanah, lalu lenyap seperti debu. Aku hanya ingin diakui, bisiknya. Aku takut dilupakan. Wali Paidi menatap penuh iba. Kesombonganmu yang mengikatmu. Lepaskan, dan kau akan bebas. Dengan jeritan terakhir, Ratna Narek memejamkan mata. Tubuhnya diselimuti cahaya putih, lalu perlahan mengecil, berubah menjadi bayangan tipis, yang terserap ke dalam tanah. Air sendang beriak kuat, lalu tiba-tiba tenang, jernih dan sunyi. Pada saat yang sama, di pinggir hutan, gadis-gadis yang sebelumnya menari tanpa sadar, terjatuh perlahan ke tanah. Tubuh mereka lemas, namun wajah mereka damai. Napas mereka teratur, seolah baru bangun dari tidur panjang. Dewi, Laras, alhamdulillah. Warga berhamburan mendekat, tangis haru pecah di mana-mana. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Terima kasih, Gusti Allah, terima kasih. Mbah Sastro berjalan terlatih, mendekati Wali Paidi. Air matanya mengalir, tanpa ia sadari. Nak Paidi, desa ini berutang nyawa padamu. Wali Paidi berdiri, lalu menunduk hormat. Bukan padaku, Mbah. Semua atas izin Allah. Pagi menjelang, matahari terbit dari balik pepohonan hutan, menyinari desa penari dengan cahaya hangat, yang belum pernah dirasakan selama bertahun-tahun. Tak ada lagi gamelan gaib. Tak ada hawa dingin yang menekan dada. Hanya suara burung dan desir angin pagi. Di gerbang desa, Wali Paidi bersiap melanjutkan perjalanannya. Ia menyalakan rokok terakhirnya, menghembuskan asap pelan. Kemana sampeyan akan pergi, Nak Paidi? Tanya Mbah Sastro. Wali Paidi tersenyum tipis. Kemana langkah membawa? Zikir tak boleh berhenti. Ia melangkah pergi, menyusuri jalan tanah menuju cahaya pagi. Di belakangnya, desa penari berdiri tenang, bebas dari kutukan, bebas dari tarian tanpa jiwa. Dan nama Wali Paidi, sang santri pengembara, hanya tinggal dalam doa dan cerita, mengalir bersama zikir, yang tak pernah padam.